Saatnya kami menginspirasi pagi Anda dengan perbincangan di Smart Motivation. Nah, saudara, banyak orang di dunia ini yang menjalani kesehariannya dengan memfokuskan diri pada kekayaan, kenyamanan, dan ketenaran. Dan tidak sedikit pula yang lebih sering menuntut daripada mengutamakan orang lain. Lantas apakah dengan demikian kita sudah memberikan arti kehidupan ini? Atau ada manfaat yang lebih luas sebenarnya yang seharusnya bisa kita berikan dan bisa kita lakoni juga? Nah, langsung saja kita bahas pagi hari ini bersama motivator, teosentris, dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Luar biasa topik kita juga. Yes. Memberi manfaat atau memberi nilai. Ya. Kenapa ini menjadi penting Pak Eloy? Karena banyak yang mengatakan di society saya, di lingkungan kehidupan saya, saya sudah nyaman bekerja, mendapatkan penghasilan yang cukup mapan, begitu ya. Rasanya baik-baik saja gitu. Kenapa masih harus membeli nilai lebih lagi kepada orang lain? Bagus sekali karena ini adalah prinsip yang menurut saya setelah keliling berbagai tempat di Indonesia ini memberikan pelatihan dan seminar motivasi, saya menemukan masih banyak orang yang prinsip yang sederhana ini, tapi menurut saya justru menjadi kunci yang membedakan antara orang-orang yang mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan kita yang begitu-begitu saja. Begini, satu bulan ada orang yang mendapatkan gaji let's say 5 juta sebagai contoh saja. Tetapi dalam satu bulan yang sama ada yang mendapatkan 15 juta loh. Ada yang mendapatkan 50 juta bahkan. Bahkan believe it or not ada orang-orang di luar sana yang bisa mendapatkan 500 juta sebulan. Padahal waktunya sama. Kenapa? Karena saya ingin sekali setiap pendengar kita, pemirsa memahami kalimat ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang pernah digaji berdasarkan waktu. Tidak ada seorang pun yang pernah digaji berdasarkan waktu. Semua orang dibayar berdasarkan nilai manfaat, berdasarkan kontribusi yang dia berikan kepada orang lain, mulai dari kantor, divisi, pasar, dan dunia. Itulah sebab saya menemukan orang-orang yang sibuk mencari uang, dan lupa bahwa uang itu akan mengikuti ketika Anda memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada orang lain. So kalimatnya adalah sibukkanlah diri Anda untuk meningkatkan nilai value, manfaat, kontribusi Anda setiap hari. Dengan terus belajar, memperbaiki diri dalam hal sikap tentunya, attitude penting sekali. Dalam hal knowledge harus terus belajar. Dan tentu saja di tengah persaingan yang semakin menggila seperti hari ini, kita memasuki industri 4.0, kita bicara mengenai tadi digitalisasi, berbicara mengenai skills. Jadi semakin banyak skill yang kita punya, semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada dunia. Jadi, termasuk era disrupsi ya. Jadi banyak tenaga manusia, banyak kemudian kemampuan, keahlian manusia yang digantikan begitu kan dengan teknologi. Sehingga banyak orang yang kemudian dianggap kalau value-nya ini tidak terlalu bermanfaat bagi perusahaan, bisa jadi dia kehilangan pekerjaannya nih. Sangat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menemukan nilai lain dari sekedar pekerjaan yang kita jalani hari-hari? Jadi ya tidak hanya sekedar 8 to 5 di kantor hadir, tapi apa yang membuat kita tidak tergantikan begitu? Tadi saya sudah berbicara mengenai attitude penting sekali. Nah, attitude itu apa sih? Attitude itu kan berbicara mengenai respon kita terhadap apapun yang sedang terjadi. Termasuk yang kita bicara disruption itu. Kalau kita mengatakan ada disruption, ada tantangan teknologi yang baru. Dan membuat kita sudah langsung putus asa dan merasa, aduh aku tidak bisa belajar lagi. Nah justru itu bicara mengenai attitude-nya di sana ini loh. Jadi orang-orang yang harus punya sikap positif, bahwa semua perubahan itu harus kita rangkul. Dengan cara apa? Ya kita tingkatkan saja keterampilannya. Cuman itu membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Dan banyak orang di luar sana tidak terbiasa keluar dari zona nyaman, apalagi kalau sudah mengerjakan pekerjaan tertentu selama berpuluh-puluh tahun. Nah disitulah mereka membutuhkan motivasi pagi seperti hari ini, supaya akhirnya mereka sadar bahwa it's not the end of the world. Ini bukan akhir dari segalanya, ayo kita berjuang lagi. Dan sebetulnya Tuhan menciptakan manusia itu punya kemampuan adaptif yang luar biasa. Hanya sekali lagi butuh pemicu untuk kita betul-betul keluar dari zona nyamannya. Nah, dimulai dari mana? Saya selalu mengatakan, mulai dari apa yang paling dekat di hati Anda. Nah, apa itu? Apa yang membangunkan Anda setiap pagi dengan semangat? Karena itu ada satu quote yang bagus sekali. Jangan pernah bertanya, Indonesia ini butuh apa? Jangan bertanya, dunia butuh apa? Yang ditanyakan adalah Anda itu bangun dengan semangat di pagi hari itu untuk mengerjakan apa? Karena banyak orang di luar sana bekerja karena survival instinct saja. Dan saya berharap khususnya teman-teman yang masih muda gitu ya, jangan hanya survival instinct, tetapi ayo
masuk ke dalam, cari apa sebetulnya yang benar-benar Anda sukain. Karena Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk mengerjakan hal itu sebenarnya. Saya selalu mengatakan bahwa hanya ada satu alasan kenapa Anda dan saya lahir di tengah-tengah dunia ini, yaitu bahwa Tuhan tahu kalau Anda dan saya tidak lahir, Indonesia akan kehilangan sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Nah, sesuatu yang bermanfaat itu dilakukan ketika kita punya waktu untuk berpikir dan bertanya, aku sukanya apa? Saya suka mengerjakan apa, dan waktu saya mengerjakannya saya sukain. Saya juga belajar dengan cepat dalam hal atau bidang tertentu. Nah, disitulah nanti Anda akan memberikan manfaat, dan dengan Anda fokus setiap hari, lama-lama kita semua akan menjadi ahli di bidang masing-masing. Dan itu yang kita harapkan kan di era globalisasi, di era persaingan yang semakin ketat ini. Kita ya harus masyarakat Indonesia menjadi manusia yang unggul itu dimulai dari hal-hal seperti ini. Fokus di dalam memberikan yang namanya adalah nilai manfaat kepada orang lain. Jadi tidak menjadi manusia rata-rata begitu ya, tapi karena fokus kita jadi ahli di sebuah bidang yang akan membuat kita juga memberikan nilai tambah. Oh betul. Wah, ini luar biasa sekali karena dampaknya banyak ya dalam pekerjaan dan juga lingkungan. Jadi kalau kita simpulkan sebetulnya bicara mengenai 3 kata penting. Yang pertama adalah prinsipnya. Jadi semua pemirsa harus pegang dulu prinsip yang menarik ini. Bahwa apa? Kalau Anda mau mendapatkan lebih dalam kehidupan, berikan nilai lebih. Intinya begitu. Itu prinsip itu. Jadi nilai, manfaat lebih. Yang kedua adalah putuskan. Anda itu mau memberikan nilai lebih dalam bidang apa? Ya toh? Kan ada menjadi host yang dipilih. Menjadi host yang semakin hari semakin luar biasa. Suatu hari nanti bisa punya program sendiri, memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Dan yang terakhir adalah fokus penting sekali. Ada banyak orang yang tidak fokus. Kenapa? Karena mereka belum memutuskan. Memutuskan untuk apa? Memutuskan untuk ahli di bidang tertentu. Jadi the sooner the better, semakin cepat diputuskan, semakin baik. Lalu fokus saja karena semakin tajam. Baik, nah inilah hal yang bisa memotivasi kita mudah-mudahan pagi hari ini untuk kembali menemukan fokus, menemukan nilai tambah yang bisa kita berikan juga di lingkungan kerja maupun juga di lingkungan masyarakat. Pak Eloy, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Dan kita akan bicarakan lebih dalam ini di setiap hari Senin ya. Saya ada di Radio Smart FM setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kita bisa membahas lebih detail, bahkan bisa berinteraksi, bisa telepon juga, bisa mengirimkan pertanyaan. Bisa tanya-tanya ya, lebih lengkap lagi. Terima kasih Pak Eloy sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih.